Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A semuanya. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, kita ucapkan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Selasa ini kita sudah memasuki tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Untuk mata pelajaran pertama yang kita bahas, bahasa Indonesia dengan materinya menyampaikan informasi dengan menggunakan tabel know what. Yang kedua, IPS dengan materi meneladani sikap kepahlawanan. 3. IPA, yaitu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Terakhir, PPKN dengan materinya sikap kepahlawanan dan Pancasila. Pelajaran pertama yaitu bahasa Indonesia. Untuk mendapatkan informasi dari bacaan, kamu dapat menggunakan teknik KW. Teknik KW merupakan singkatan dari K, know, dan W, what do you want to know. Know berarti apa yang telah diketahui atau pengetahuan apa yang dimiliki seorang pembaca sebelum ia membaca suatu bacaan. What berarti apa yang hendak diketahui oleh seorang pembaca sebelum membaca suatu bacaan. Melalui teknik KW, kamu dapat melakukan hal-hal berikut. A. Mengaitkan atau menghubungkan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca dengan bacaan yang dibaca. B. Menentukan apa yang ingin diperoleh oleh seorang pembaca terhadap kegiatan membaca yang ia lakukan. C. Menentukan bahan atau informasi apa lagi yang diperoleh terkait dengan kegiatan membaca yang dilakukan selanjutnya. Kita lanjut dengan IPS. Ada banyak tokoh yang dapat kita teladani dari sikap kepahlawanannya. Meneladani artinya meniru sikap baik dari tokoh serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini kita akan mempelajari beberapa contoh sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani dari tokoh-tokoh pada masa kerajaan. Berikut adalah contoh sikap kepahlawanan. Yang pertama adalah Sultan Iskandar Muda. Beliau adalah Sultan Aceh. Sikap kepahlawanannya pertama, mencintai rakyatnya. Kedua, berani melawan penjajah. Yang kedua, ada Raja Balaputra Dewa, yaitu dari Kerajaan Sriwijaya. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh raja ini adalah mencintai rakyatnya dan peduli terhadap agama dan pendidikan. Yang ketiga ada Raja Mulawarman, berasal dari Kerajaan Kutai. Beliau memiliki sikap kepahlawanan, mencintai rakyatnya, dan dermawan. Yang terakhir, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Sikap kepahlawanannya, 1. Mencintai rakyatnya. 2. Berani melawan penjajah. 3. Memiliki sikap kesatria dan rela berkorban. 4. Bijaksana dan jujur. Kita lanjut dengan pelajaran ketiga yaitu IPA. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang jenis-jenis cermin. Ayo kita ingat kembali materi tersebut. Yang pertama ada cermin datar. Cermin datar yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. Cermin datar biasa kalian gunakan untuk bercermin. Sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat dari cermin datar. A. Ukuran atau besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. B. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin.
C. Kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalkan, tangan kirimu akan menjadi tangan kanan bayanganmu. D. Bayangan tegak seperti bendanya. E. Bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Yang kedua, yaitu cermin cembung. Cermin cembung artinya cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah luar. Cermin cembung biasa digunakan untuk spion pada kendaraan bermotor. Bayangan pada cermin cembung bersifat maya, tegak, dan lebih kecil daripada benda yang sesungguhnya. Kalau di bagian sendok, bagian cermin cembung itu ada di bagian luar sendok. Yang ketiga ada cermin cekung, yaitu cermin yang bidang pantulnya melengkung ke arah dalam. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil dan lampu senter. Kalau di bagian sendok, cermin cekung ini adalah bagian dalam sendok. Sifat bayangan, benda yang dibentuk oleh cermin cekung ini sangat bergantung pada letak benda terhadap cermin. Yang pertama, jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, lebih besar, dan semu atau maya. Kedua, jika benda jauh dari cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati dan terbalik. Pelajaran terakhir hari ini yaitu PPKN. Berikut adalah contoh sikap kepahlawanan yang mencerminkan sila-sila Pancasila. 1. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Saling mencintai, tidak semena-mena terhadap orang lain dan berani membela kebenaran dan keadilan. 3. Rela berkorban serta cinta tanah air dan bangsa. 4. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 5. Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, dan bekerja keras. Anak-anak, untuk materi sudah selesai. Sekarang dilanjutkan dengan tugas tema. Tugas tema pertama, bahasa Indonesia. Kalian bacalah bacaan berikut ini dengan saksama yang berjudul Tolong Menolong. Setelah kalian membaca bacaan tersebut, ayo jawablah ketiga soal berikut ini. Tugas kedua, IPS. Ayo jawablah ketiga pertanyaan berikut. Tugas ketiga yaitu IPA. Sekarang kalian akan melakukan percobaan tentang cermin. Siapkanlah peralatan berikut. Yang disiapkan yaitu sendok dan cermin. Lihatlah bayangan pada tiap cermin. Lalu tulislah bayangan yang dihasilkan. Jadi untuk tugas IPA ini kalian praktek ya anak-anak. Setelah itu kalian tulislah hasilnya dalam bentuk tabel berikut ini. Selain tabel, laporannya juga dalam bentuk foto yang kalian lakukan selama praktek. Jangan lupa untuk fotonya di kolase ya. Yang terakhir yaitu PPKN. Perhatikan gambar-gambar berikut, apakah sikap mereka sudah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak kelas 4A yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyimak materi yang Ibu berikan. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.